Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dunia perikanan. Kita di sini membahas perbedaan panen ikan basah dan ikan kering, ikan konsumsi gurame. Yang pertama, cara menebar jaringnya hampir sama, tetapi kalau ikan yang basah yang kita lihat di layar ini, tetap kita proses kehati-hatian dan pelan agar ikan tidak stres dan panik. Pada saat menjaring ikan, sekaligus menebar jaringnya penuh dengan kehati-hatian ya tadi. Nah, kita lihat ini seleksinya juga ada tahap, di sini ada tahap seleksi, yaitu antara yang permintaan pasar besar atau kecil, sehat atau tidaknya. Sudah kita seleksi tahap pertama di dalam air ya, sambil kita mengambil satu-satu. Kalau yang ini panen gurame ikan kering, kita lihat ditebar jaring, langsung dimepetin ke pinggir, diringkus. Karena kalau ikan kering kan ikannya yang diambil itu tidak dituntut untuk yang ikan hidup ya. Ikan kering itu ikan yang tanpa air, maksudnya dalam proses pengangkutannya nanti. Kita lihat ini di layar, setelah diringkus kita lihat ini diambil dan dibawa ke tempat yang memudahkan untuk pengambilan ikannya, karena proses menjaring ikannya tuh bedanya di sini ya. Kalau di sini ikan langsung diringkus jadi satu, kita dipinggirin dan diambil pelan-pelan tanpa air. Jadi memang panen ikan gurame konsumsi yang kering ini, ikannya sampai ke pasaran itu dalam kondisi mati, pengawetannya pun pakai es. Jadi beda dengan yang basah, karena yang basah itu memang sampai ke konsumen itu tetap hidup, tetap dipertahankan hidup. Kita lihat ini ya, untuk yang proses panen kering, jalannya kita dipinggirkan, ditunggu sebentar biar ikannya itu tidak terlalu berontak ya, ikannya biar lemas atau enggak terlalu kuat perlawanannya, sambil pelan-pelan dipinggirin. Nah, ini ikannya memang sudah jadi satu ya, udah di dalam jaring, tinggal ngambil memakai tong yang lubang-lubang. Kalau untuk yang basah tongnya itu ya rapat ya, yang jelas tongnya benar-benar rapat. Kalau yang ini kita lihat untuk tong pengambilan ikannya ini lubang-lubang karena memang tanpa air. Nah, kita lihat ini langsung diambil ke atas daratan dan diangkut. Nah, ini yang untuk panen ikan basah ya. Kembali lagi untuk yang panen ikan basah tadi ya, diambil satu-satu dengan tong tetap berisi penuh dengan air. Kalau sudah penuh sesuai standar ya, tidak terlalu padat juga tidak terlalu jarang, dipinggirin tong yang berisi ikan dan kondisi hidup ya di dalam air, di dalam tongnya itu diambil, dipinggirkan, terus ditambah dikit dengan air itu, cipratan-cipratan air ya, itu untuk menenangkan ikan. Diangkut ke pinggir kolam itu pelan-pelan, perlahan-lahan, biar ikannya tetap tenang, tidak stres. Kemudian tong-tong yang berisi ikan yang ada di dalam air itu dinaikkan bersama tempatnya, satu persatu ya, dipertahankan agar airnya tidak tumpah, jadi ikannya tetap hidup. Beda dengan yang sistem kering tadi ya. Kalau sistem kering lebih mudah karena ikannya tidak perlu dengan air, langsung diangkut ke atas. Kalau ini agak berat, ini ngangkutnya di atas kolam itu butuh perjuangan ekstra karena memang udah berisi ikan sama sekalian airnya, jadi agak berat.
diambil satu-satu dikeatasin. Kemudian proses pengangkutannya untuk penimbangannya ini dari kolam ke atas ditaruh di daratan seperti ini. Nah, ini langsung diangkut ke tempat penimbangan. Dipertahankan untuk airnya tetap stabil, maksudnya stabil, tidak terlalu sedikit ya, biar ikannya itu tidak stres, tidak tetap dipertahankan untuk hidup utamanya. Ini proses pengangkutannya ke tempat penimbangan. Kita lihat begitu beratnya ya teman-teman semuanya, sampai ada yang tumpah juga. Biasa di tempat kerja namanya, walaupun sudah hati-hati ya, namanya kehati-hatian, tetap aja kadang-kadang ada keplesetnya sedikit ya. Nah, ini proses pengangkutannya yaitu tadi ya, bersama air dibawa ke tempat penimbangan. Kita lihat ini agak bukan agak ya, memang butuh perjuangan ekstra karena memang berat ikan plus air dalam tong. Proses pengangkutannya juga lumayan berat itu dibandingkan yang kering, karena kalau ikan keringan tanpa air. Untuk proses selanjutnya ini beda antara, udah ada 2 poin ya tadi, beda antara proses panen yang basah dan kering. Yang basah memang sudah disortir pada saat menjaring ikan tadi, pengambilan satu-satu, itu penyortiran tahap pertama. Kalau untuk yang ini proses panen kering, nah kita lihat pengambilannya lebih mudah. Ditaruh di dalam tong yang lubang-lubang biar airnya tidak turut serta, langsung diangkat ke atas ya, ke daratan. Di daratan nanti untuk ikan yang konsumsi kering ini disortir. Setelah diangkut ke tempat penimbangan, disortir terlebih dahulu ini untuk proses panen yang kering. Jadi kalau yang basah itu 2 tahap ya, yang penyortiran itu pertama yang di dalam air, yang kedua nah ini panen yang basah. Jadi proses penimbangan sekaligus penyortiran ya. Kalau ada yang lebih kecil atau mungkin namanya bungkek ya, nggak sempurna bentuk tubuhnya, itu disortir sekaligus melakukan penimbangan. Ini airnya ini sudah ditimbang, satu kali timbangan ini untuk ikan basah 25 kilo. Jadi satu kali timbangan itu 1 tong itu untuk ikannya aja, bersih ikannya aja 25 kilo per timbangan. Kita lihat penuh kehati-hatian, ini memang kelihatannya mudah tapi butuh keahlian ya, kelihatannya mudah. Ini kalau sudah terbiasa memang kelihatan mudah, tapi kalau mencoba itu bisa lompat-lompat ini. Ini sudah tim panen yang sudah ahli. Nah, ini untuk panen yang basah ini setelah ditimbang itu dimasukkan ke dalam truk yang ada tong-tong kecil, jirigen kalau di sini namanya jirigen atau tong kecil itu, yang sudah berisi air, dipindah ke atas truk. Ada yang sistem dilempar-lempar seperti ini, ada juga yang jerigennya diisi di bawah, jadi jerigen sama air langsung diangkut ke atas truk. Tapi panen basah seperti ini yang kita lihat dengan melempar ikan ke atas truk itu lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih efisien. Kalau yang ini panen yang kering, tadi dari kolam diangkut ke tempat penyortiran, ini sekali aja. Jadi penyortirannya cuma tahap ini aja, setelah diambil ikannya ini tahap penyortiran. Jadi bedanya kering sama basah itu ya, kalau basah penyortiran 2 kali, kalau kering 1 kali sortir. Pada saat diangkut ke tempat penimbangan, disortir terlebih dahulu ukurannya. Biasanya ukurannya yang memang
ukuran super atau ukuran yang disukai pasar biasanya sekitar 4-7 on. Kalau yang terlalu besar itu 7 on ke atas itu sudah berbeda harga, juga berbeda disortir tersendiri ya, berbeda harga, berbeda peminatnya otomatis ya. Dipilah juga ukuran yang lebih rendah dari 4 on atau permintaan pasar, itu memang antara yang super di bawah ukuran atau di atasnya memang harga berbeda-beda sesuai kesepakatan pedagang sama pembeli ya. Kita lihat ini masih dalam proses penyortiran untuk ukuran juga bentuk tubuhnya. Kemudian setelah dilakukan penyortiran, pada tahap berikutnya yaitu tahap penimbangan. Di sini pada tahap penimbangan berat bersih per keranjang itu 50 kilo. Jadi berbeda dengan yang basah ya. Kalau basah per timbangan itu 25 kilo bersihnya. Kalau untuk yang kering pertimbangan ini bersih 50 kilo. Jadi setelah dilakukan penimbangan, kalau untuk yang kering ini dimasukkan ke dalam transportasi mobilnya itu udah kondisi mati dan diberi pengawet berupa es batu ya untuk pengawetnya. Demikianlah tadi perbedaan antara proses panen ikan basah dan kering. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.